Sekarang kita akan mulai membuat pola khusus di pola pembuatan baju secara langsung atau bahan. Polanya ada seperti ini, bahannya juga seperti ini. Jadi bahannya itu memang kertas lebar ya. Kita ukur sama seperti kita membuat pola pada kertas, hanya saja kita menggunakan meteran sentimeter atau meteran, bukan meteran skala gitu ya. Jadi kita mulai dari pembuatan pola badan terlebih dahulu, yaitu 1/4 lingkar badan. Kita ukur, kita luruskan sampai ke bawah. Ini adalah praktek pembuatan pola secara langsung di kertas pola, yaitu kertasnya lebar kurang lebih 1,5 cm, maaf 1,5 meter atau 1 meter. Kita sama seperti membuat pola pada kertas, persis. Kita buat pola badan terlebih dahulu. Pertama kita dapatkan dulu 1/4 lingkar badannya ya. Lalu kita membuat pola dasar bagian belakang dulu supaya lebih mudah, yaitu turun 2 cm. Lalu turun lagi tinggi punggung atau panjang punggung. Lalu kita samakan antara kanan dan kiri. Berapa panjang punggungnya, sudah plus turun 2 cm. Kita garis. Kita sudah dapatkan berapa panjang punggungnya plus turun 2 cm. Lalu kita dapatkan juga untuk rumusnya, yaitu A ke B, berapa lehernya. Di sini saya menggunakan 6 cm. Lalu kita bentuk kerungan leher belakang seperti ini. Jangan lupa sebelum membuat pola, pastikan dulu sudah mempunyai ukuran yang sudah kita catat di kertas supaya mempermudah. Lalu kita naik ya, kalau pada rumusnya yaitu A ke G. A ke G adalah panjang sisi. Naik dari A ke G, kita ukur. Kita garis seperti ini. Kalau kita sudah bisa membuat pola dasar pada kertas atau kita menggunakan kertas penggaris skala, itu insya Allah kita bakal bisa membuat pola pada kertas. Membuat pola, kita menggunakan meteran sentimeter, dan ini adalah prakteknya. Kita sudah temukan di mana panjang sisinya, lalu kita ukur supaya kanan dan kirinya itu sama. Lalu dari bagian atas ini adalah dari E ke F, turun 4 atau 5 cm. Biasanya kalau untuk ukuran anak-anak itu dari E ke F itu 5 cm, maaf 4 cm. Kalau untuk dewasa itu 5 cm turunnya, yaitu turun dari E ke F, anak-anak 4 cm, dewasa 5 cm, begitu. Lalu lebar bahunya berapa? Lebar bahunya saya di sini menggunakan lebar bahu 12 cm. Rumusnya sudah teman-teman semua pelajari, dan ini adalah prakteknya. Boleh sambil lihat buku yang sudah teman-teman beli, atau yang belum beli boleh dipesan. Nah, ini adalah cara menentukan lebar,
punggungnya, setengah lebar punggung. Kita garis seperti ini. Setelah kita dapatkan, kita bentuk kerungan. Nah, begini. Karena saya akan pecah pola, jadi dari pola dasar ini saya pecah pola lagi menjadi tidak pas badan, begitu. Jadi pola yang teman-teman semua pelajari adalah pola dasarnya. Pola dasar adalah pola pas badan. Jadi kalau kita akan membuat pakaian yang berbagai macam model, pastinya kita memerlukan pecah pola. Jadi kalau yang kemarin kita sudah pelajari adalah pola dasarnya, yaitu pola yang apabila kita pakai di badan adalah pas di badan kita, begitu. Jadi kita memang memerlukan modelnya juga. Seperti apa modelnya, begitulah pola yang akan kita buat. Tapi tetap kita berpatokan pada pola dasar. Terutama kita harus memiliki pola dasarnya dulu, supaya kita mengetahui di mana ukuran yang tepat pada seseorang tersebut, seseorang yang akan kita buat pakaiannya, begitu. Nah, kita mulai ini pembuatan roknya, rok atau celananya. Cuman kita baru mempelajari celana kulot. Jadi memang celana kulot adalah celana yang pada dasarnya pecahan dari rok, begitu. Ini adalah tinggi pinggulnya. Kita ukur berapa tinggi pinggulnya. Seperti ini. Tinggi pinggul. Kita ukur juga bagian kanan dan kirinya supaya sejajar. Tinggi pinggulnya berapa? Kita beri tanda titik, kita samakan antara kanan dan kiri. Lalu kita garis. Nah, mohon maaf di sini memang gambarnya agak miring karena memang pengambilan gambarnya memang kameranya kurang lurus ya. Karena saya menggunakan tripod. Nah, sekarang kita bentuk pinggulnya, yaitu dari tinggi pinggul naik ke pinggang. Kita menggunakan penggaris pinggul seperti ini. Nah, insya Allah saya yakin teman-teman semua bisa, saya yakin. Kita ukur lagi supaya pasti. Nah, ini karena saya memang mau buat celana kulot pendek begitu ya. Jadi saya ukur berapa panjang celananya. Saya ukur di sini adalah 33 cm. Saya bentuk seperti ini. Lalu kita akan menentukan tinggi duduknya. Tinggi duduk itu kita dapatkan ketika seseorang itu duduk. Kita ukur dari pinggang sampai ke batas duduk kita, begitu ya. Garis di atas itu adalah batas pinggul ya. Mungkin turun kurang lebih 3 cm untuk tinggi duduknya. Ini adalah cara untuk bisa mendapatkan pesaknya juga. Nah, begini. Lalu saya ngambilnya itu dari bagian atas supaya lurus. Nah, saya luruskan dari bagian atas sekali. Dari ujung saya luruskan sampai ke bawah berapa sentimeter. Setelah kita dapatkan, baru untuk bagian ke kanannya saya juga dari atas juga, jadi sejajar begitu. Kita ukur seperti ini. Nah,
kita garis dulu. Ini adalah batas pinggul. Lalu kita mulai ukur pesaknya, yaitu untuk bagian belakang, celana bagian belakangnya pesaknya itu menambah 9 sampai 13 cm. Kita ukur 13 cm ya. Seperti ini. Ini adalah untuk bagian belakang, yaitu pesaknya nambah, kerung pesaknya nambah seperti ini. Ini adalah 13 cm atau kerung pesak dari pola bagian belakang. Lalu sekarang saya akan membuat pola depannya, kerung pesak pola depannya, yaitu 9 cm atau 6 sampai 9 cm. Sesuai sama pelajaran yang ada di buku. Teman-teman yang sudah memiliki buku, insya Allah sangat bermanfaat sekali dan sangat membantu teman-teman dalam belajar. Insya Allah, saya yakin itu. Seperti ini. Nah, ini adalah pola depan dan belakang. Kenapa saya buatnya sama, tidak ada penambahan belakang kurang 1 cm, depan tambahin 1 cm? Karena saya membuat pola dasar ini untuk pecah pola yang tidak pas di badan. Jadi saya samakan antara pola depan dan pola belakang. Nah, ini sekarang saya akan membuat, lihat, ini adalah leher. Seperti ini ya, yaitu dari batas atas garis ini naik kurang lebih 10 sampai 13 cm sesuai pada buku yang teman-teman belajar atau di grup yang sudah saya ajarkan. Itu persis. Saya perjelas menggunakan spidol. Karena memang pada pola dasar ini saya akan membuat baju tidur atas bawah. Jadi nanti pecah polanya insya Allah akan saya ajarkan juga di sini. Jadi mohon jangan di skip. Ini adalah kerung pesak depan dan belakang. Jadi saya buat satu pola ini untuk depan dan belakang ya, karena memang untuk pola depan dan belakang sama saja. Jadi sama seperti kita membuat pola dasar untuk
pakaian anak-anak dan laki-laki, yaitu pola depan dan belakang sama saja, tidak ada penambahan begitu. Karena memang saya akan membuat pakaian tidur atas bawah, jadi penambahan memang seperti ini. Sudah kita potong. Bagian atas adalah pola dasar depan yang sudah saya tambahkan ke pinggulnya juga. Dan ini adalah pola celana kulotnya, atau karena saya membuatnya pendek untuk celana tidur, jadi saya buatnya pendek. Setelah kita potong seperti ini, ini adalah pola yang sudah selesai dibuat dan sudah saya potong. Dan ini adalah pola untuk talinya, karena memang saya mau membuat atas bawahan baju tidur, jadi memang ada talinya. Jadi pemasangan tali adalah di bagian atasnya. Saya buat seperti ini dulu ya. Naik 3 cm dari tinggi panjang sisi, lalu 10 cm untuk bagian tengah atau 9 cm. Nah, dari batas atas ini adalah saya bagi dua. Ini adalah cara pecah polanya. Jadi setiap model itu memang berbeda-beda pecah polanya. Jadi memang kita harus pelajari betul bagaimana sih baju itu dibuat dari pola dasar ini, bagaimana sih cara pecah polanya begitu. Nah, ini adalah pecah polanya seperti ini. Nah, gitu ya. Ini adalah talinya. Ini tali untuk pakaiannya seperti ini. Nantinya seperti ini, begitu. Ini adalah kita dapatkan dari setengah atau setengah lebar payudara, naik ke atas 7 cm, lalu kita bentuk seperti ini. Dan untuk selanjutnya adalah kita akan potong bentuk ini, karena memang saya akan membuat seperti you can see, memang you can see. Jadi yang kita pakai adalah polanya ini. Bagian atas adalah kita tidak pakai ya. Nah, seperti ini. Setelah kita dapatkan pola you can see-nya, ini pola dasar you can see ya. Pola dasar you can see kita bagi dua dari pertengahan dada. Kita juga harus luruskan sampai ke bawah begitu. Kita potong menjadi dua bagian sampai atas, kita belah dua. Sebenarnya seperti ini juga bisa, cuman ditakutkan memang menyulitkan untuk para pemula. Jadi saya menyarankan untuk belah jadi dua saja, potong jadi dua saja. Begini juga bisa. Nah, ini adalah peletakan pada polanya. Peletakan pola pada bahan kain. Ini saya menggunakan kain sangat-sangat sedikit sekali, kurang lebih 1,5 meter. 1,5 meter.
kurang lebih saya menggunakan kain 1,5 meter. Setelah kita letakkan pola seperti ini yang sudah kita bagi dua itu, kita tentukan lebarnya, berapa lebarnya. Cara letaknya seperti ini. Untuk menentukan lebarnya adalah bagian kanannya itu kita majukan atau kita mundurkan begitu. Itu adalah untuk menentukan berapa lebar pakaian yang akan kita buat begitu. Seleranya saja. Kalau saya memang suka pakaian itu yang lebar begitu. Kita pentulin dulu ya. Jadi setiap peletakan pola itu memang harus dikasih jarum pentul ya. Kita ukur dulu supaya bagian tengahnya itu memang rata. Kita kasih, saya beri tanda. Sebenarnya tandanya itu tidak boleh memakai pulpen atau pensil ya, harus pakai kapur. Lalu kita potong. Ini saya menggunakan perkiraan saja, yaitu 4 cm, cuman sebenarnya harus pakai kapur. Untuk pemula harus pakai kapur. Saya sangat tidak menyarankan untuk mencoba seperti saya ini. Intinya harus untuk pemula harus memakai kapur. Kapur ini jarak kampuhnya 2 cm untuk bagian samping. Intinya saya tidak menyarankan untuk seperti saya ini. Untuk pemula harus memakai kampuh, harus memakai kapur. Ini peletakan polanya adalah dari bahan kain kita lipat jadi dua ya, cuman ini memang 2 rangkap, jadi untuk depan dan belakang sudah sekaligus saya potong, jadinya ada seperti ini. Ini baru step awal pemotongan saja atau pecah polanya. Kita sudah selesai untuk pecah pola dan pemotongan bahannya. Lalu kita lanjut untuk ini, bahannya tinggal sedikit sekali, tapi masya Allah banget, sangat-sangat cukup. Pokoknya sebisa mungkin. Tapi saya sarankan untuk pemula jangan pernah pelit bahan. Kalau bisa lebih bahan, begitu. Kita harus bisa-bisa meletakkan polanya. Tapi karena memang ini untuk praktek seperti ini, kita harus bisa peletakan polanya supaya bahan itu cukup begitu. Tapi kalau untuk memang bukan praktek atau kita mengerjakan bahan orang, kita harus sesuaikan juga dengan corak pada kain tersebut. Contohnya adalah seperti ini, adalah bahan dengan corak garis-garis, yaitu kalau garis-garisnya ke bawah ya ke bawah semua begitu. Cuman kalau memang
teman-teman semua ingin membuat khusus untuk praktek, yang penting bahan itu cukup saja, itu sudah alhamdulillah banget. Ini tuh bahan bener-bener sangat minim banget, karena memang ini bahan itu memang bahan dibilang perca kali ya, perca cuman terlalu besar gitu kali ya percanya. Jadi saya sebisa mungkin supaya bahan itu cukup, saya harus bisa meletakkan polanya pada bahan yang tepat. Intinya kalau untuk pemula jangan pelit bahan, supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal, begitu. Kita ukur, kita bagi dua dulu supaya kita dapat memotong, karena memang saya akan potong supaya saya bisa dapatkan untuk ini, kan memang saya buat pinggang kerut, jadi memang pinggangnya nggak boleh pas banget. Kalau ini kan memang polanya pola pas di pinggang begitu, jadi memang saya harus menambahkan beberapa sentimeter untuk pinggang. Jadi pinggangnya memang harus dilebarkan karena akan saya kerut, akan saya pasang karet. Caranya adalah kita belah dua dulu, ini jangan lupa luruskan ya, lalu kita potong. Supaya lebih gampang, lebih baik kita potong atau kita belah jadi dua. Nah, ini adalah pecah polanya untuk kita mendapatkan pinggang terbesarnya, begitu. Karena memang kita akan dikerut, jadi ya kita harus menambahkan. Cara penambahannya adalah seperti ini. Kita pentul terlebih dahulu. Mohon maaf karena memang ini barusan ada anak-anak kesenggol, jadi tidak apa, saya lanjutkan.
Lalu saya akan potong untuk bagian talinya. Saya ambil di bagian serong saja supaya mudah untuk saya jahitnya. Jangan lupa untuk memberi kampu atau jarak jahitan dari talinya tersebut. Ini benar-benar saya memanfaatkan bahan, dari sedikit bahan itu saya gunakan untuk membuat yang sekiranya cukup saya buat dari bahan tersebut gitu. Selanjutnya kita akan mulai memotong, maaf, bukan memotong ya, kita akan memulai radar. Kita akan radar, yaitu tujuannya supaya bagian dalamnya itu ada tandanya, supaya tanda tersebut memudahkan kita untuk menjahit. Nah, ini adalah kertas karbon. Cara peletakannya seperti ini. Kita masuk di bagian dalamnya, lalu kita tekan-tekan seperti ini menggunakan radar. Nah, sampai di dalamnya itu terlihat garis-garis seperti itu ya. Kalau bisa, kalau kita menggunakan kertas karbon, sebaiknya kita memang tidak boleh sama dengan bahannya ya, warnanya, karena kertas karbon itu memang warnanya banyak sekali. Jadi kita harus menggunakan warna kertas karbon itu tidak boleh sama dengan bahannya. Tujuannya ya supaya kita bisa melihat dari garis yang sudah kita buat dari karbon. Nah, ini adalah saya akan membuat, karena di bagian baju yang akan saya buat itu memang harus ada stick baliknya, jadi saya buat di bagian atas ini akan saya potong polanya. Lalu kita garis bagian depan 5 cm, ke bagian belakangnya itu 3 cm, lalu saya garis. Ini adalah untuk bagian dalam sebenarnya ya, karena stick balik adalah kita jahit lalu kita balik untuk bagian dalam. Nanti selanjutnya ada di video berikutnya. Yaitu saya akan praktekkan cara menjahitnya stick balik itu seperti apa. Ini kita potong dulu ya, dari pola dasarnya kita potong dulu. Ini saya benar-benar memanfaatkan bahan yang sangat sedikit, jadi memang perca sekecil ini saya gunakan begitu. Jadi ya motifnya tidak beraturan, tidak masalah. Kalau untuk pemula sih memang seharusnya jangan pelit bahan. Cuman kalau memang untuk praktek, untuk coba-coba, tidak apa-apa ya. Kita pentul dulu.
kita potong, jaraknya adalah sama 2 cm semuanya, atau jarak jahitannya 2 cm dari pola yang sudah kita letakkan. Bagian bawah juga sama 2 cm. Sebenarnya untuk pemula saya ulangi sekali lagi karena memang sebenarnya penting banget untuk pemula itu harus pakai kampuh ya, harus pakai karbon, maaf bukan karbon, kapur maksud saya. Ini adalah jaraknya 2 cm saja. Ini karena memang saya menggunakan bahan yang sangat minim sekali, jadi ya saya potong juga bagian sini untuk meluruskan. Sebenarnya peletakan polanya harus dilipatan ya, jadi depan belakang sudah terlipat.